Namun kalau dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya sih lebih apa ya, mereka kayak lebih santai lah kalau sekarang ini kan. Nah, itu aja sih. Ya. Berarti kurang lebih termasuk cepat ya Pak adaptasi peserta didik terhadap kurikulum ini ya Pak? Iya. Karena mereka juga welcome juga ya. Hmm. Nah, selanjutnya itu bagaimana sih Pak menurut Bapak nih perbedaan kurikulum Merdeka Belajar ini dengan kurikulum sebelum-sebelumnya? Apakah lebih mudah, lebih sulit, atau ditinjau dari ini kan tadi kemarin kan juga Bapak singgung kan bahwa silabus itu dan RPP udah diganti jadi modul ajar dan ATP. Nah, itu bagaimana? Kalau ditanya masalah perbandingan ya antara kurikulum baru ini, kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum K13 ya yang kami terapkan sebelumnya. Kalau ditanya masalah perbandingannya sih mana yang lebih mudah, lebih ini ya nyaman kita terapkan. Kalau menurut saya sih lebih ini ya, ada plus minusnya lah keduanya gitu ya. Kalau dari kurikulum K13 kita itu enaknya pembelajaran kan terpusat pada siswa ya. Jadi lebih siswa yang aktif dalam belajar gitu ya, dalam mencari informasi mengenai pembelajaran, pengetahuan tentang materi ajar gitu ya. Jadi lebih diskusi dan lain sebagainya. Guru tuh hanya memantau, ibaratnya kan memantau, mengawasi gitu ya. Nah, selebihnya siswa yang banyak melakukan proses pembelajarannya. Kalau kurikulum Merdeka ini lebih ke ini sih, saya bilang tadi kan lebih agak meringankan saya, lebih rileks lah siswanya gitu ya. Cuma mereka perlu penyampaian yang lebih dari guru mata pelajaran gitu kan. Jadi guru tuh kayak lebih memberikan penyampaian yang lebih tentang materi yang diajarkan kepada siswa itu. Gitu. Kalau masalah penyusunan modul dan segala macam sih, kalau menurut saya ya lebih mudah yang kurikulum Merdeka ini, karena kan proses pembuatan penyusunan modulnya itu lebih simpel, lebih mudah lah, nggak terlalu banyak ini ya. Nah, itu lebih mudahnya lah kalau dibandingkan kurikulum sebelumnya dalam penyusunan perangkat ajarnya. Kalau ini ya Pak, kan kita udah berbincang-bincang yang cukup banyak nih Pak. Ya. Kalau ditinjau dari segi pencapaian peserta didik itu Pak, terjadi peningkatan nggak sih Pak pada saat menerapkan kurikulum K13 ke kurikulum Merdeka Belajar? Nah, kemudian itu waktu pelaksanaannya ini pada usaha pencapaian hasil peserta didik itu ada tidak Pak terdapat nih peserta didik yang mungkin ketinggalan kemampuannya? Nah, itu bagaimana sih Pak kalau dari pembelajaran Bapak lah? Itu bagaimana cara Bapak mengupayakan supaya dia mampu menyesuaikan diri sama seperti teman-teman lainnya? Ya. Kalau ditanya masalah peningkatan dalam pencapaian pembelajaran ya dari kurikulum ini, itu sih tergantung ini ya, tergantung dari bagaimana proses kita ini ya mengajarkan baik antara guru dengan siswanya sendiri. Misalnya gurunya sudah semaksimal mungkin nih menyampaikan materi pembelajaran, namun dari siswa itu sendiri namanya anak-anak kan beragam ya, sifat karakter maupun kepintarannya itu ada tingkatannya gitu ya. Ada yang lebih mudah dalam menerima pembelajaran, ada yang agak susah masuk pembelajarannya gitu kan, ada yang sedang-sedang. Nah, di situ ada pembagiannya lah ibaratnya, pembagian tingkat kemudahan dan kesulitan siswa dalam menerima pembelajaran. Kalau masalah untuk nilai ya, untuk nilai itu sendiri dalam pembelajaran sejarah, saya rasa ini cukup meningkat ya dibandingkan sebelumnya gitu ya, dari hasil raport mereka. Nah, kemudian untuk batas KKM-nya itu, kriteria ketuntasan minimal itu tidak ditentukan berdasarkan KKM sebelumnya. Misalnya kalau di K13 itu kan harus minimal misalnya 70 KKM sejarah gitu kan, ataupun pelajaran yang lain. Tapi di kurikulum Merdeka ini anak-anak itu kita menyesuaikan, mau ya KKM-nya itu misalnya yang paling rendah itu bisa kita buat rentang nilainya itu dari 60 sampai 100. Misalnya yang paling minimal ya, minimal mereka harus mendapatkan KKM-nya itu 60, ataupun misalnya kita mau buat 70 ataupun 80, itu menyesuaikan, tergantung gitu ya. Nah, sesuai dengan kurikulum Merdeka tadi itu. Baik, mungkin itu yang saya tanyakan ya Pak ya. Ya. Kemudian saya ingin lebih mendalami lagi Pak berkenaan dengan modul ajar dan ATP. Oke ya. Ya. Oke. Mungkin Bapak bisa nih sharing sedikit bagaimana sih Pak
bagian-bagiannya, kemudian cara menyusunnya itu langkah-langkahnya atau apa, supaya nanti kan menjadi bahan refleksi kami juga. Mungkin boleh Bapak jelaskan mungkin ATP atau modul aja dulu? Oke, bisa. Dengan senang hati ya. Iya. Nah, ini adalah sebenarnya sih saya belum terlalu paham dalam penyusunan modul ini. Cuma ya mengacu kepada modul pembelajaran yang sudah ada, ini kan tidak serta-merta kami buat sendiri karena kami mengadopsi juga. Karena sebelumnya udah ada contoh modul dan ATP yang dibuat oleh pemerintah ya. Tinggal nanti kita bisa download, ada linknya terus, ada link khusus lah untuk ini. Berarti dia ada itu ya kayak semacam link kayak Kemendikbud atau apa gitu? Iya, seperti itu. Nah, di situ ada lengkap mau mata pelajaran apa saja dari SD sampai dari TK ya. Oh iya. TK sampai SMA itu ada semua. Oh ada. Contohnya Tinggal download ya Pak? tinggal download dan kita ada apa namanya modifikasi lagi. Nah, kalau ditanya masalah penyusunannya, kalau untuk mungkin alur tujuan pembelajaran dulu ya. Oh iya. Nah, jadi untuk alur tujuan pembelajaran itu memang sudah dibuat oleh apa namanya pemerintah ya, udah ada yang menyusunnya. Contohnya itu untuk jenjang SMA itu kan kelas 10 itu disebut dengan fase E. Nah, fase E berarti itu adalah tingkatan kelas 10. Sedangkan untuk fase E itu adalah fase untuk kelas 11 dan 12. Nah, bagaimana sih penyusunan ATP-nya ya? Contohnya seperti ini ya, yang pertama itu kita harus membuat capaian pembelajaran dulu. Nah, yang pertama itu adalah capaian pembelajarannya atau disingkat dengan CP. Kemudian setelah CP itu kita buat, kita sesuaikan dengan buku yang kita gunakan. Nah, kemudian baru lanjut ke capaian pembelajaran per tahunnya. Nah, ya kita buat sekaligus biar lebih mudah ya. Jadi nggak mencari lagi mana nih semester ganjil, mana nih semester genap gitu kan? Oh berarti Nah. kalau ATP-nya sekarang itu bukan per itu lagi ya, per semester Iya. atau itu ya? Jadi langsung dia Pak Iya. 1 tahun lebih ringkas ya? Ya, ini mungkin kurang lebih silabus lah kalau kita gambarkan dengan K13 ya. Untuk ATP-nya ini kayak silabus gitu. Jadi per tahun kita buat apa namanya ATP-nya ya. Nah, kemudian setelah itu ada lanjut ke yang namanya ini alur tujuan pembelajarannya ATP-nya tadi. Nah, ya nanti kalian bisa lihat sendiri lah bagaimana alur tujuannya ya. Di situ ada tabelnya seperti alur tujuan pembelajaran. Kalau ini kan 10.1 ya. Nah, 10.1 ini adalah kita buat itu kelas 10 KD1 gitu. Nah, kelas 10 KD2 berarti 10.2 dan seterusnya. Kalau K13 kemarin kan KD1, K2, 3 dan sebagainya kan. Nah, itu nanti kita yang menyesuaikan mau kodenya kayak gimana gitu. Bikin kode. Berarti seluasannya itu ya Pak? Iya, semerdeka mungkin kita gitu. Oh, sebebasnya kita mau ini ya? Ya, yang penting kamu kakak tahu sendiri lah ya. Misalnya 10.1 berarti kelas 10 Untuk KD pertama gitu. Kita lah yang menyesuaikan dan kita yang harus yang paham sendiri ya. Nah, di situ juga kita masukkan yang namanya kata kunci. Ya, contohnya kan kalau di kelas 10 kan menjelaskan konsep sinkronik, diakronik dan lain sebagainya. Sedangkan kata kuncinya itu berpikir sejarah, ada kata sinkron tadi kan, diakronik, kronologi dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian kita masukkan juga glosariumnya. Nah, sampai berapa KD atau sampai berapa ya kompetensi yang kita ajarkan itu kita masukkan. Nah, selesai per tahunnya gitu ya. Glosarium itu berkaitan dengan apa sih Pak? Kalau glosarium ini kita lebih kepada kata-kata ini ya, kata yang ada di dalam materi yang kita ajarkan. Nah, mungkin lebih memudahkan siswa lah untuk memahami. Misalnya ada kata yang kurang mereka pahami kan, kita cantumkan di situ di glosarium. Misalnya kan kayak asal usul, silsilah apa dan lain sebagainya. Kalau Berarti istilah-istilah asing gitu juga bisa? ya bisa, istilah asing bisa kita masukkan, lebih memudahkan lah. Kemudian lanjut lagi ya, tadi ATP-nya sekarang kita ke rasionalnya. Nah, ada rasional. Kemudian jangan lupa ya, kalau di kurikulum Merdeka ini kita harus masukkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Ya, atau disebut dengan P5 ya. Nah, P5 karena dalam kurikulum Merdeka ini yang membedakan juga salah satunya tadi profil pelajar Pancasilanya ya. Ada 5 itu ya. Misalnya iman dan takwah pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian bernada kritis, kemudian ada lagi yang namanya gotong royong, Bhinneka Tunggal Ika dan lain sebagainya. Ada 5 itu harus kita masukkan di dalam ATP dan juga modul nanti. Nah, itu harus wajib. Kemudian baru jumlah jam pelajaran kita berapa itu dimasukkan. Kemudian indikator penilaian dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu untuk modul ya.
ATP maksudnya. Nah, di halaman terakhir nanti jangan lupa dikasih yang namanya lembar validasi. Nah, atau pengesahannya oleh kepala sekolah dan guru mata pelajaran tersebut. Ya, penyusunnya. Nah, mungkin kurang lebih beginilah contohnya ya, nanti bisa dipelajari. Nanti kalau mau yang ekonomi bisa link download di platform Merdeka Belajar ataupun ke guru ekonomi yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Mungkin nanti saya lebih ke itu lah Pak, sharing mengenai link lah Pak. Bisa. Supaya nanti kan diberi kemudahan juga kan. Iya. Kemudian mungkin langsung kita ini aja Pak, ke modul ajar juga ya. Modul bisa. Kalau untuk modul ajar, kita itu yang pertama ya, penyusunan modul ini kan hampir sama dengan ini K13 lah modul penyusunan. Cuma untuk penyebutan RPP silabus itu kan perangkat ajarnya itu lebih nyebut